Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulinda Naswa, perwakilan dari kelompok 3 akan mewawancarai Mbak Salsa sebagai narasumber terkait dengan pendidikan parenting. Pertanyaan pertama, bagaimana Mbak Salsa mendefinisikan peran sebagai orang tua atau pengasuh dalam kehidupan anak-anak Mbak Salsa? Menurut saya sebagai orang tua, yang pertama itu orang tua sebagai figur pertama pembentuk kepribadian anak. Seorang anak memiliki kepribadian misal keras atau lembut gitu kan tergantung dari orang tuanya, gimana mereka didiknya kayak gitu. Yang kedua, menjadi sosok utama yang mampu memberikan dukungan emosional, memberikan arahan positif, serta mengembangkan emosi dan kognitif anak. Orang tua kan sebagai guru pertama untuk anak ya. Jadi itu yang dapat, bukan maksudnya ibu sebagai ibu rumah tangga terus nggak perlu berpendidikan tinggi gitu. Jadi malah justru seorang ibu itu harus berpendidikan tinggi. Terus orang tua sebagai satu-satunya orang terdekat yang dapat membangun lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Siapa lagi kalau nggak orang tua? Pertanyaan yang kedua yaitu apa pendekatan pengasuhan yang sampean terapkan di rumah? Kalau saya pribadi menerapkan pola asuh autoritatif. Itu pola asuh demokratif. Adanya keseimbangan antara permintaan dari orang tua dibarengi dengan respon terhadap anak. Misalnya, kamu harus mengaji. Terus nanti kalau kamu mengaji, kamu dapat jajan gitu. Ya, anak diberikan konsekuensi serta batasan yang konsisten jika ada batasan yang dilanggar dan telah mendapat kesepakatan. Misalnya ya kayak kalau kamu nakal nanti kamu dihukum, itu dengan persetujuan anak. Mampu menjadikan anak lebih mandiri dalam mengambil keputusan, percaya diri, kreatif, bahagia secara psikologis. Itu kalau kita menerapkan pola asuh autoritatif itu kayak gitu tujuannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar yang Mbak Salsa hadapi dalam pengasuhan anak? Bagi saya tantangan terbesar dalam menghadapi pengasuhan anak ya adalah tantangan dalam menanamkan karakter. Itu yang paling sulit. Karena itu bisa disebabkan banyak faktor, disebabkan karena rendahnya pendidikan orang tua, kesibukan orang tua, faktor anak, faktor lingkungan, dan media sosial. Pertanyaan yang keempat yaitu menurut Anda bagaimana peran komunikasi dalam pengasuhan anak? Peran komunikasi dalam pengasuhan anak sangat penting ya antara orang tua dan anak. Yang pertama, untuk membangun harga diri dengan komunikasi dua arah yang positif. Komunikasi berjalan lancar antara orang tua dan anak. Jadi nggak kan ada yang orang tua itu kamu harus mendengarkan aku. Nah, ini orang tua juga sebaliknya mendengarkan anak. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan anak. Menjalin hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Kalau setiap orang kan punya cara pola pengasuhan berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi, saya tuh ingin kayak keluarga saya dulu. Jadi hubungan antara orang tua dan anaknya itu baik. Membangun kepercayaan diri anak dalam menyampaikan pendapatnya. Ya seperti yang nomor pertama tadi saya bicarakan. Pertanyaan yang kelima yaitu apakah Anda memiliki contoh pengasuhan atau figur orang tua yang Anda jadikan panutan? Saya punya contoh yang
saya jadikan panutan sebagai mengasuh pola asuh anak itu seperti ibu kandung saya dan ibu mertua saya. Kalau ibu kandung saya tuh kan cenderung ke keras tapi tegas ya. Kalau ibu mertua saya tuh cenderung ke lemah lembut. Ya, jadi saya bisa mengambil sisi positif dari ibu mertua dan ibu kandung saya. Dan dengan mengikuti pola asuh menurut perkembangan zaman tentunya. Pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana Anda biasanya berbicara dengan anak di rumah? Kalau berbicara dengan anak di rumah itu sebenarnya tergantung usia ya. Kalau anak-anak saya sekarang kan masih kecil-kecil. Caranya dengan meluangkan waktu mengobrol bersama, mendengarkan dengan baik tanpa memotong cerita sampai anak menyelesaikannya. Dia ngajak bermain gitu, ditemani. Itu juga salah satu contoh berbicara dengan anak. Kalau anak balita belum bisa ngomong kan kayak gitu. Menunjukkan bahasa tubuh dan antusiasme. Misal anak suka bertepuk tangan, kita juga ikut-ikutan tepuk tangan gitu. Memberi saran dan kalimat positif. Ini kalau udah agak dewasa ya. Mengelola emosi dengan menunjukkan empati ketika anak menyampaikan kabar yang kurang sesuai bagi orang tua. Itu mungkin ketika anak dewasa misalnya bilang, "Ma, aku tadi dapat nilai di bawah rata-rata," gitu ya. Kita sebagai orang tua kadang merasa kecewa, marah, tapi harusnya gak apa-apa, nanti ditingkatkan lagi. Kalau malah dimarahi kan kadang gitu ada anak yang malah down. Saat menyampaikan sesuatu yang penting, bagaimana Mbak Salsa menjelaskan kepada anak? Pertama, komunikasi secara rutin. Jadi komunikasi antara orang tua dan anak itu nggak pas ada masalah aja. Ada kan yang gitu, pas ada masalah aja ngajak komunikasi gitu. Terus fokus dan menyimak dengan baik apa yang disampaikan anak. Jadi nggak cuma mendengarkan. Ada orang tua yang sibuk terus anaknya cerita gitu, nggak mendengarkan dengan baik kan. Mengelola emosi itu yang penting juga yang paling susah. Membangun kepercayaan kepada anak, maksudnya itu kayak anak mau bicara apa itu jangan dijudge dulu gitu. Jadi dia biar percaya diri mau ngomong sesuatu. Menyampaikan perasaan secara terbuka, juga memberikan contoh yang baik. Oke, selanjutnya langkah apa yang Mbak Salsa ambil ketika merasa marah atau kecewa? Yang terpenting dan tersulit adalah mengendalikan emosi dengan menenangkan diri. Ini saya juga belum bisa sepenuhnya ya, soalnya saya emosian. Yang kedua, menasehati sebelum mendisiplinkan anak. Jadi kita, kalau saya pribadi sih, ini pendapat orang kan beda-beda, nggak boleh langsung ngehukum anak gitu. Kita harus bilangi dulu pelan-pelan, baru kalau nggak bisa diulangi lagi, dihukum gitu. Terus bertanya, mendengarkan dan menanggapi alasan anak dengan berkomunikasi yang baik. Nggak langsung disalahkan, tapi kadang gitu kita kan ada salah paham ya, kadang-kadangnya ada salah paham gitu. Jadi ditanya, kamu kenapa kok gini gitu. Sebagai orang tua itu ya itu harus lebih banyak ngatur emosi, itu loh susahnya. Oke, yang terakhir, bagaimana cara Mbak Salsa untuk menenangkan diri saat lelah atau stres? Kalau saya melakukan hobi, biasanya seperti nyanyi, kalau nggak gitu nonton drakor gitu. Tidur cukup, kadang gitu kalau lagi males gitu saya tinggal tidur gitu pas anak-anak tidur. Terus cari udara segar dengan bepergian, refreshing lah. Penting itu, apalagi buat ibu yang kerjanya 24 jam ya, enggak ada habisnya. Curhat, semua wanita ya mungkin ini, curhat ke
temen atau siapa yang bisa dipercaya. Terus kalau perlu, kalau saya ya ini konsul kepada orang yang lebih dewasa, misalnya ada kakak kelas atau saudara saya yang udah menikah dan pengalamannya lebih dari saya, ya saya konsul, ini sebaiknya saya gimana, punya masalah gini gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Mbak Salsa sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dengan teman-teman. Ya. Oke, saya mewakili dari kelompok 3. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.